Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Oktavia Ramadhani dengan NIM 2411101155. Saya ingin menyelesaikan tugas filsafat umum, yaitu perbedaan antara berpikir biasa dan berpikir filsafat. Latar belakang filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mencari kebenaran dan kebijaksanaan dalam berpikir kritis, rasional, dan mendalam untuk memahami hakikat realitas, pengetahuan, moralitas, dan kehidupan. Dan tidak semua berpikir itu dikatakan berfilsafat. Untuk memahami pernyataan bahwa berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat. Mari kita menganalisis bersama lebih jauh cara berpikir biasa dengan cara berpikir dalam berfilsafat. Lanjut, apa itu berpikir umum? Berpikir umum adalah proses berpikir yang bersifat luas, tidak terfokus pada satu bidang tertentu, dan mencakup hal-hal yang bersifat umum dan universal. Dalam berpikir umum, seseorang menggunakan penalaran yang tidak terlalu mendalam tetapi tetap logis untuk memahami berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri berpikir umum. 1. Luas dan fleksibel, tidak terbatas pada satu tema atau bidang tertentu. 2. Tidak mendalam, tidak mengupas hingga akar masalah, cukup pada permukaan atau pokok-pokoknya. 3. Praktis, lebih bertujuan untuk memecahkan masalah sehari-hari daripada menemukan kebenaran mendalam. Apa itu berpikir dalam berfilsafat? Berpikir berfilsafat adalah proses berpikir yang mendalam, kritis, rasional, dan sistematis untuk mencari pemahaman tentang hakikat realitas, pengetahuan tentang hakikat realitas, pengetahuan moralitas, dan keberadaan. Dalam berpikir filsafat, seseorang tidak hanya menerima sesuatu sebagaimana adanya, tetapi mempertanyakan, menganalisis, dan merefleksikan dasar-dasar serta maknanya. Perbedaan dari berpikir umum dan berfilsafat. Cara berpikir, tujuan, dan kedalaman. Kesimpulan berpikir biasa dan berfilsafat. Berpikir biasa berorientasi pada solusi praktis untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan berpikir filsafat bertujuan untuk memahami hal-hal mendasar dengan mendekatkan refleksi, kritis, dan mendalam. Keduanya saling melengkapi. Berpikir biasa membantu menjalani kehidupan sementara, berpikir berfilsafat membantu memahami makna kehidupan. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani philosophia yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Philo artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan. Secara umum, filsafat adalah suatu disiplin ilmu yang mengajarkan dan merenungkan secara mendalam berbagai pertanyaan mendasar tentang kehidupan, eksistensi, pengetahuan, logika, dan realitas. Objek filsafat. 1. Objek material. 2. Objek formal. Cabang-cabang filsafat ada 5, yaitu metafisika, epistemologi, logika, etika, dan yang terakhir, etestika. Kedudukan ilmu agama dan filsafat itu apa saja? Kedudukan pada ilmu ada 3, yaitu 1. Berfokus pada penjelajahan fenomena alam dan dunia fisik berdasarkan fakta, observasi, dan eksperimen. Yang kedua, untuk menghasilkan pengetahuan objektif dan eksperimen. Ketiga, ilmu menjawab pertanyaan bagaimana sesuatu itu terjadi. Kedudukan pada agama. 1. Memberikan landasan yang spiritual, panduan moral dan etika. Kedudukan filsafat. 1. Sebagai sarana pencarian kebenaran. 2. Alat untuk berpikir kritis dan rasional. Yunani kuno. Periode Yunani kuno sekitar 600-400 sebelum Masehi dikenal sebagai masa awal filsafat
yang didominasi oleh pernyataan tentang asal-usul alam semesta, materi, dan perubahan. Para filsuf di area ini, seperti Pythagoras dan Thales, mencoba menjelaskan fenomena alam melalui prinsip dasar yang mendapat diamati dan dianalisis. Alih-alih metodologi, pemikiran mereka menjadi dasar bagi pengembang sains dan filsafat di Barat. Adapun tokoh-tokoh dari Yunani kuno, yaitu Thales pada tahun 642 sampai 546, identifikasi pemikiran menganggap air sebagai prinsip dalam alam semesta atau ars. Kedua, Anaximander pada tahun 610 sampai 546, identifikasi pemikiran mengemukakan bahwa prinsip adalah dasar sesuatu yang tidak terbatas atau aperion. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang dapat kita pelajari sebagai berikut. Dapat kita amati, teman-teman, karena tokoh ini sangat banyak. Yunani klasik. Pada fase Yunani klasik, sekitar 400 sampai 300 sebelum Masehi dianggap sebagai puncak filsafat Yunani, dan tokoh-tokoh besar seperti Plato, Socrates, dan Aristoteles yang meneliti atau mengkolaborasi konsep-konsep abstrak seperti etika, keadilan, dan realitas. Pada filsuf Yunani klasik mengembangkan sistem pemikiran yang kompresif atau cara menyeluruh yang akan terus mempengaruhi filsafat, politik, dan sains hingga saat ini. Masa ini juga mengalihkan dari filsafat alam menuju etika, logika, dan filsafat politik. Adapun tokoh-tokohnya ada 8, bisa dilihat di tabel. Pada abad pertengahan, pada masa abad pertengahan sekitar 500 sampai 1400 Masehi ditandai dengan dominasi agama dalam pemikiran filosofi pada masa itu seperti St. Augustine dan Thomas Aquinas berupaya memadukan kepercayaan agama dan pemikiran rasional. Masa ini disebut masa skolastik, di mana para pemikir menggunakan logika dan filsafat Yunani untuk mendukung dan mengembangkan teologi Kristen. Tokoh-tokoh ini banyak memainkan peran penting dalam transisi menuju filsafat Renaissance. Bisa dilihat di tabelnya tokoh-tokohnya. Filsafat Islam. Pada filsafat Islam sekitar 800 sampai 1200 Masehi, perkembangan pesat di dunia muslim melalui karya-karya tokoh seperti Al-Kindi dan Ibnu Sina yang mengembangkan pemikiran Yunani, khususnya Aristoteles dan Plato. Dengan ajaran Islam, para filsuf Islam mengeksplorasi sebagai bidang mulai dikenal dengan pendebatan intelektual tentang peran akan dalam memahami agama yang mendorong pemikiran rasional serta menjembati filosofi Yunani dengan Eropa abad pertengahan. Bisa dilihat tokoh-tokohnya pada tabel. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa like dan komen ya teman-teman di bawah.